Begini skenario perang Harmagedon. Bapak Ibu Saudara, perang Harmagedon itu ada di Alkitab, Wahyu 16 ayat 16. Yang perang siapa lawan siapa? Jelas di situ dijelaskan anak domba. Anak domba adalah Tuhan, ya. Allah yang sedang berkarya itu disebut Tuhan. Sekarang Tuhan berkarya sebagai anak domba. Dulu pernah jadi Firman, dulu pernah sebagai Yahweh, dulu pernah sebagai Yesus fisik manusia, dulu pernah sebagai Yesus tubuh kemuliaan. Sejak tahun 66 Masehi sampai sekarang Tuhan berkarya sebagai anak domba. Nanti perang Harmagedon akan terjadi pada tahun 4930 sampai 4965. Kok bisa ngitungnya, Pak? Ikut sekolah Alkitab tempat kami gratis, ya. Kami bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara, yaitu bisa dihitung dari ayat-ayat Alkitab. Lalu anak domba, Yesus anak domba, ya. Musuhnya siapa? Perhatikan baik-baik, musuhnya adalah 6 kelompok. Kelompok pertama adalah Babel besar, itu Roma. Anda tahu sendiri kan, ya. Babel besar Roma di dalam Wahyu 17 ayat 5, ibu dari segala kekejian. Penyembah patung itu kekejian, patungnya diberi nama Yesus. Makanya ibu dari segala kekejian, patung diberi nama Tuhan. Jadi pertama adalah kelompok Roma. Kedua, Kedar yang sudah habis di dalam Yesaya 21 ayat 16. Kedar Arab akan habis kemuliaannya. Jadi jangan harap nanti Anda bisa mendapatkan Kedar Arab pakai jilbab dan lain sebagainya. Itu akan hilang. Kemuliaan itu akan hilang, akan terjadi pada tahun 2850. Ya, sebelum tahun 3000 Masehi, kemuliaan Kedar akan lenyap, ya, sesuai nubuatan Yesaya 21 ayat 16. Itu kelompok nomor 2, ya, musuhnya Yesus nanti. Kelompok nomor 3 adalah apa yang disebut dengan nabi palsu di dalam Matius 24 ayat 24. Nabi palsu itu dari intern Kristen, terutama dari karismatik. Kemudian kelompok nomor 4 adalah Mesias palsu, sama dari kelompok karismatik juga, ya, yang suka ngaku-ngaku jadi Mesias, ya penuh mujizat seperti itu. Tapi palsu karena yang disembah Bapa, kan begitu. Ya, kalau Anda Kristen sejati yang disembah Yesus, ya. Ngaku-ngaku penyembuhan, tengking-tengking, tapi yang disembah Bapa, palsu. Itu sudah berapa? Sudah 4 kelompok. Kelompok nomor 5 yang disebut kambing terkutuk. Ya, kambing terkutuk atau pembuat kejahatan, ya. Itu juga dari intern kekristenan, ya, itu penyembah, samalah segitiga, ya. Kemudian kelompok nomor 6 adalah antikris, ya. Antikris, ya, itu sama, itu terutama juga dari Yahudi, ditambah lagi dari saksi Yehova, ya, antikris itu, ya. Jadi musuhnya Yesus nanti itu, ya, jumlahnya harus terpenuhi berapa? 12 miliar 450 juta. Gimana ngitungnya, Pak? Ikut sekolah Alkitab di tempat kami. Semua bisa dihitung pakai ditelusuri ayat Alkitab. Bukan kaleng-kaleng. Kalau Gaifu, ya, HTD itu bukan kaleng-kaleng. Anda bisa ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami, ya. Lewat ini, ya, lewat online, ya. Tidak perlu hadir. Yang penting WA-nya ada kuota terus, ya. Tadi sampai mana? Itu jumlahnya 12 miliar 450 juta, dilambangkan atau sudah dilambangkan di dalam Wahyu 14 ayat 20, ya. Jumlah orang yang segitu banyak itu, ya, dialegorikan atau diumpamakan darahnya itu setinggi kekang kuda, 1,5 meter, lebarnya selebar kota Yerusalem, karena ini perangnya adalah berpusat di Yerusalem. Lebar kota Yerusalem 10 km, darah mengalir panjangnya 200 mil darat, itu 300 km. Jakarta Purwokerto. Ini alegori, perumpamaan. Darahnya segitu banyaknya, tingginya 1,5 meter, lebarnya 10 km, panjangnya Jakarta Purwokerto. Berarti benar dong, 12 miliar 450 juta. Iya, betul. Sponsor utamanya adalah kelompok Tritunggal dan Kedar yang sudah habis. Ya, ini ayat Alkitab, nubuatan semua. Pasti digenapi.
Yang pertama akan terjadi adalah Babel besar sudah, yaitu Roma, ya ibu dari segala kekejian itu sudah berlangsung sekarang. Ya, kalau Anda membaca dari Wahyu pasal 17, ya Babel besar adalah sebuah kota besar yang menguasai dunia dengan yang namanya doktrin merek celana, apa itu? Kardinal. Dengan doktrin itu menguasai semua pemerintahan dunia. Ya, Arab mengarah ke sana. Dari sekarang sudah ketahuan. Jadi jangan harap nanti Anda 100, 200, 300 tahun lagi masih dapetin citra Arab pakai jilbab, pakai begini. Udah nggak ada itu. Sesuai Yesaya 22 ayat 16. Jadi kalau sekarang berkoar-koar Kristen akan hapus, hilang dari dunia, kebalik. Yang akan lenyap itu Arab. Sekarang aja Arab sudah berubah semua kok. Udah pada lepas jilbab, ya. Semua sudah berkiblat ke Eropa, ke Roma, ya. Jadi ngomong gampangnya Kristen Arab nanti akan berkiblat ke Katolik. Hanya 15% sampai 17%. Ya, Arab itu nanti akan jadi Katolik semua. Ya, sesuai nubuatan Yesaya 22:16. Nanti sponsor utama di dalam perang Harmagedon adalah Roma, Babel besar. Lalu semua yang karismatik, yang ini juga akan gabung ke sana, ya. Nanti kalau Anda baca Wahyu 17, nanti Roma ini akan dibinasakan intern sendiri. Sehingga dilambangkan burung-burung akan makan daging-daging mereka. Ya. Jadi di samping Roma ini mempengaruhi seluruh dunia, ya. Pengikutnya banyak nanti Pak, 12 miliar 450 juta terjadi tahun 4930. Ya, Katolik Roma jumlahnya akan menjadi 12 miliar 450. Ini dengan 6 komponen tadi. Ya, Babel besar, Kedar yang sudah habis, ya. Ya, kemudian kambing terkutuk, kemudian nabi palsu, Mesias palsu, dan antikris. Antikris ini kebanyakan nanti Yahudi, saksi Yehova, Bapak Yahweh, itu semua antikris ini kebanyakan. Nah, kalau yang dari kambing terkutuk itu yang segitiga. Ini ayat Alkitab semua nggak bisa dibantah, ya. Jadi tetaplah kalian Tritunggal, jangan berubah. Ya, kalian sudah diskenariokan oleh Allah menurunkan 35 generasi sejak sekarang. Sekarang penduduk dunia berapa? 7,8 miliar. Ya, ngomong gampangnya gini, 85% tidak selamat. Yang selamat cuma 15 sampai 17, ya. 85 sampai 82% itu tidak selamat. Pola ini terus ini dari generasi ke generasi begitu ini. Walaupun Allah menginginkan semua orang selamat, 1 Timotius 2 ayat 4. Tetapi dunia ini dikuasai oleh iblis. Biarpun diberitakan Yesus Tuhan Allah Tritunggal mah tegar tengkuk. Karena memang sudah dikuasai oleh iblis sehingga diberitakan kebenaran apapun kagak mempan. Yang penting Tritunggal Pak, masuk neraka nggak apa-apa, rame-rame kok, banyak pengikut, ya. Memang begitu karena nanti penghuni neraka 600 miliar. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu pasti terjadi. Yaitu skenario perang Harmagedon, ya. Jadi nanti pada saat perang Harmagedon total dari sejak Adam, manusia yang ada di alam maut, jurusannya neraka, sejak Adam sampai kiamat nanti, terakhir kali perang Gog Magog. Selain Harmagedon, lalu ada masa 1000 tahun. Ini ceritanya panjang ini. Makanya ikut sekolah Alkitab ke HTD. Very clear di tempat kami. Kalian semua itu kena prank semua. Ya, bangga Pak, pengikutnya banyak Pak. Ke neraka nggak apa-apa Pak, yang penting rame-rame Pak. Ya wis, ya. Nanti ada perang Gog Magog. Selain Harmagedon ada Gog Magog, ya. Dan nanti jumlah penghuni neraka adalah 666 miliar. Panjang ceritanya Pak, panjang. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami sering dengar dialog kami. Kami ada tanya jawab juga, ya, seperti itu. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, ini skenario perang Harmagedon nanti. Ada ayatnya Pak? Ada. Kalau HTD ngomong itu ada ayatnya. Kok ngeri-ngeri sedap ya? Ya seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa Anda jangan tobat. Tritunggal tetaplah jadi Tritunggal. Tegar tengkuklah tetap. Ya, ingat
2 Timotius 1 Yohanes 5 ayat 5 ayat 19. Dunia ini dikuasai oleh si jahat, oleh iblis. Tuh, ya. Kalau Anda berpihak ke dunia ya berpihak pada iblis. Nggak mau baca Alkitab toh? Alkitab satu-satunya kitab suci ditolak. Kitab kami satu lemari, Pak. Kalau saya bakar semua. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi very clear, itu skenario Tritunggal ini bukan ngarang, Pak. Kalau HTD ngomong itu ada dukungan ayatnya. Ya, akan terjadi nanti perang Harmagedon. Ngeri-ngeri sedap, Pak ya. Ya, saya sudah memberitahu dari sekarang. Saya tidak pernah mengajak Anda tobat. Yesus sendiri yang memilih, ya. Fakta, ini fakta ya. Jemaat kami itu dari Pak Barat sampai Merauke. Fakta itu. Apakah mereka saya pernah kenal? Tidak pernah kenal. Ya. Sudah dibaptis, Pak. Yang di Merauke sudah. Di Pak Barat sudah dibaptis, sudah. Ya. Ya seperti itu ya. Siapa yang kok bisa ya, Pak? Yesus sendiri kan? Yohanes 15:16. Bukan kamu yang milih aku. Ya, seperti itu. Makanya saya juga tidak pernah meminta Tritunggal tobat yuk, nggak usah. Ya. Anda punya tugas menurunkan 35 generasi. Dengar baik-baik orang Tritunggal. Ya. 35 generasi ya dari sejak sekarang. Nanti sampai tahun 4930. Jumlah populasi dunia harus 15 miliar. Ya, 15-17% diantaranya itu Kristen percaya Yesus. 82-85% tidak percaya Yesus. Populasinya akan 12 miliar 450. Itu semua yang akan dihabisin oleh Yesus dalam perang Harmagedon. Yesus anak domba. Makanya darahnya tingginya 1,5 meter, lebarnya 10 km, panjangnya Jakarta Purwokerto. Itu arti kiasan. Sebegitu banyaknya orang akan dihabisin oleh Yesus anak domba dalam perang Harmagedon selama 35 tahun. Ini saya sering mengistilahkan genosid tahap kedua. Dulu zaman Nuh pakai banjir. Ini nanti pakai perang. Perangnya bagaimana? Ikut tempat kami sekolah Alkitab. Sangat detail itu ya. Alkitab itu sangat detail. Kok kami kelihatan nggak ngerti apa-apa, Pak ya. Dokter di Tritunggal itu di tempat kami TK tak kasih tahu. Ya. Sama sekali nggak ngerti apa-apa. Yang ya salahnya kamu belajar teologi sih. Ya, belajar Alkitab makanya, jangan belajar teologi. Kalau kamu belajar teologi ya begitu. Jadi saya ulang ya. Komponen musuh Yesus dalam perang Harmagedon, satu Kedar. Kedar itu Arab. Arab ini sudah kemuliaannya sudah habis. Dia akan gabung dengan Roma. Jadi di negara Arab, semua negara Arab nanti akan berkiblat ke Roma, akan jadi Katolik. Hanya 15% yang percaya Yesus nanti, yang jadi Kristen ya. Kemudian komponen yang kedua tentu saja Babel besar sendiri, Roma sendiri ya. Kekejian, ibu dari segala kekejian, penyembah patung itu kekejian. Patungnya diberi nama Yesus, ibu segala kekejian. Ya, patung diberi nama Tuhan, itu kan ibunya, biangnya kekejian. Babel besar, Roma ya. Kemudian udah dua komponennya. Kemudian ketiga adalah kambing terkutuk ya. Para penyembah Allah segitiga rupa-rupa warnanya. Kambing terkutuk pembuat kejahatan ya, itu sama ya. Kemudian nabi palsu dan mesias palsu, ini terutama dari karismatik. Yang tengkeng-tengkeng, yang kalian pamer-pamer di jalan-jalan itu, tak kasih tahu, kamu menurunkan generasi nanti jadi musuhnya Yesus anak domba. Sudah berapa itu? Dan terakhir adalah antikris. Antikris ini lebih banyak ke Yahudi palsu, jemaah iblis, saksi Yehova, Bapak Yahweh, Bapak Elohim. Itu semua antikris semua. Hari ini kalau kamu masih nyebut-nyebut Elohim, kasihan ya. Itu paut itu, TK saja masih kurang. Ya. Ya, Yahweh itu sudah tidak ada ya, itu sudah dibentuk jadi manusia. Yesaya 43:10. Nah, belajar kayak begini nih biar ngerti kalian. Ya, ini HTD apal banget ya, bukan soal apal banget. Saya 35 tahun di Tritunggal, satu pun ayat nggak nyantol, ya no. Baca mah bisa, ngerti mah kagak, ya. Ya setelah saya sembah Yesus ya kayak begini, saya nggak pakai kerpean. Ya, buat tayangan begini saya nggak pakai kerpean dan Anda boleh cek semua ayat bener.
Kadang-kadang salah dikit sih. Maklum lah, umurku udah 61 tahun sekarang. Pak TD umurnya 61 ya. Kok masih nampak muda, Pak? Nampak seperti berapa? 60,5. Sama aja itu. Ya, clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu skenario perang Harmagedon. Kok ngeri-ngeri sedap Pak ya. Ya, jadi dunia ini nanti akan berubah Pak ya. Arab akan jadi berkiblat ke Roma, jadi Katolik. Betul. Ayatnya mana Pak? Yesaya 22 ayat 16. Anda nggak bisa bantah. Kemuliaan Kedar akan habis 1 tahun pada masa kerja prajurit. Saya sudah hitung itu. Nanti tahun 2850 habis semua itu. Jadi jangan harap nanti ketemu Arab bercitra Arab sekarang, ya toh. Ya, Arab aja udah berubah sekarang, udah pada nggak pakai jilbab. Perayaan Natal di Arab jauh lebih meriah daripada di sini. Di sana sudah meriah ya. Ya, jenggot-jenggot sudah hilang semua ya. Orangnya sudah rebondingan di pantai-pantai, sudah ikut Miss Universe juga ya. Seperti itu, mereka sudah tahu gitu ya, sudah tahu ya. Seperti itu. Clear Bapak Ibu Saudara? Ya, ini bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng, tapi ini kebenaran seperti itu. Kalau di sini kebalikannya masih ngarap aja. Sementara yang ini fakta loh. Anda boleh klik di Google ya. Di Arab sendiri sedang terjadi de-arabisasi ya. Luntur, Arab itu luntur semua. Jilbab hilang. Di sini kebalikannya. Di sini ngarabisasi, kalau di sana de-arabisasi. Ya, kok bisa gitu ya? Ya, yang cerdas-cerdas sih nggak pakai jenggot sih orang-orang sini, yang teman-teman saya yang itu ya. Ya seperti itu. Karena dia bisa melihat, iya benar ya, Yesaya berapa tadi? Ya, jadi lupa saya. Ya. 21:16 ya. Berapa tadi ya? Ya, yang kemuliaan Kedar akan habis itu. Ya. Jadi yang berkoar-koar Kristen akan habis. Ayat Alkitab bilang sebaliknya kok. Nubuat dari siapa? Dari Yesus, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Sekarang lihat aja di Arab. Di Arab terjadi de-arabisasi. Di sini malah terjadi ngarabisasi. Arab nanti akan berkiblat ke Katolik Roma. Sudah ada di Alkitab ayatnya ya. Perang Harmagedon ngeri Pak ya. Ya silakan ya toh. Kan saya sudah ngasih tahu, dan saya tidak pernah mengajak kalian untuk tobat. Tobat atau tidak tobat apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Semua jemaat Gaifu, jemaat saya dari Sabang sampai Merauke, tidak pernah ada yang saya ojok-ojokin. Yuk gabung yuk sama aku, nggak pernah ada. Kenal juga kagak. Tahu-tahu yang dari Medan, Pak kapan ke Medan? Atau kami sedang ke Jakarta Pak, baptis Pak. Ya, dari ujung Sumatera Utara ya, perbatasan dengan Aceh, namanya Pak Barat. Ya, saya sering sebut ini ya karena ini ujung barat. Ujung timurnya mana? Merauke sampai Kepala Burung juga ada. Ya, jemaat kami ya, seperti itu ya. Ya, seperti itulah ya. Yang selamat cuman 15 sampai 17,5%. Penghuni nerakanya 82 sampai 85% ya. Jadi janganlah kalian bertobat. Tetaplah jadi Tritunggal, supaya nanti waktu perang Harmagedon jumlahnya, kuotanya tercukupi, penghuni neraka cukup ya, 666 miliar. Bukankah kita harus memberitakan supaya selamat? Selamat atau tidak selamat terserah Yesus. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, kata Yesus. Yang ini masuk nih ke jemaatnya HTD ya. Ya sudah ribuan yang dibaptis oleh HTD nih. Seperti itu. That it, ngeri-ngeri sedap memang ya membicarakan perang Harmagedon, tetapi ini akan terjadi dan semuanya bisa dirunut. Ikut sekolah Alkitab tempat kami Pak, ikut dibaptis yang mau tobat. Ya, yang mau saja, yang dipilih oleh Yesus kamu tobat dibaptis ya. Mau di kota mana Anda? Mulai dari Pak Barat sampai Merauke. Bisa baptis di sana, nanti hamba-hamba Tuhan di sana yang akan membaptis. Kalau mau ke Jakarta sama saya di Cibubur.
Cibubur Jakarta ya, datang aja situlah ya. Ya seperti itu ya. Bandung ya, Surabaya semua bisa membaptis semua ya. That's it ya. Tetap setia ya, memegang firman Tuhan ya, dan jangan pernah menyangkal nama Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.